Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah tukang becak bisa naik haji gratis. Jika orang kaya bersedekah dengan hartanya itu sudah lumrah. Namun jika orang miskin bersedekah, sudah pasti bisa dikatakan luar biasa. Ada kalanya orang miskin tetap bersemangat ingin mencari pahala dengan jalan bersedekah. Entah dengan cara apapun, ia akan mengeluarkan sedekahnya. Di Klaten, Jawa Tengah, terdapat seorang tukang becak dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Meskipun begitu, ia tidak mau kondisi kemiskinannya membuat dia tidak bisa bersedekah, sehingga si tukang becak ini melakukan sedekah berbeda dengan kebanyakan orang, yaitu dengan cara menggratiskan penumpangnya setiap hari Jumat. Pada suatu hari, datanglah seorang penumpang menghampiri tukang becak tersebut. Rupanya, penumpang itu datang dari kota yang sangat jauh. Dari penampilannya, penumpang tersebut terlihat seperti orang kaya dengan berbagai aksesoris yang dikenakannya. Untuk naik becak, ia sama sekali tidak menanyakan berapa ongkos kepada pengayuhnya. Ia langsung saja naik. Setelah sampai di tempat tujuan, penumpang itu memberikan uang jasa kepada tukang becak, namun sang pengayuh becak tersebut malah menolaknya dengan halus. Maaf, saya telah berjanji pada diri saya, jika hari Jumat saya akan menggratiskan semua penumpang saya. Saya selalu berusaha memegang kuat janji itu, Bu. Perkataan si tukang becak membuat perempuan tadi diam termangu. Dari wajahnya terlihat sedikit kecewa karena uangnya tidak diterima. Selain itu, dia penasaran dengan keputusan si tukang becak yang tidak mau menerima upahnya. Karena penasaran itulah dia ingin membuktikan apakah pada hari-hari Jumat berikutnya si tukang becak tersebut masih memberlakukan gratisannya untuk semua penumpang yang memakai jasanya. Pada hari Jumat berikutnya, si penumpang perempuan itu mencoba kembali untuk menikmati becak yang sama, dan lagi-lagi si tukang becak tidak mau menerima imbalan darinya. Kedermawan si tukang becak tersebut semakin membuat si perempuan semakin penasaran. Perilaku yang baginya aneh itu justru membuat dirinya sadar atas kekeliruan dan kelalaian yang selama ini tidak disadari masih melekat pada dirinya, di mana dia sebagai orang berada tidak pernah memperbanyak sedekah selain hanya memperkaya diri sendiri. Karena kagum dengan perilaku si tukang becak, lalu perempuan tadi meminta diantar ke rumahnya. Ia ingin melihat keluarga si tukang becak. Setelah sampai di rumah perempuan itu, disambut dengan hangat oleh keluarga si tukang becak. Meski hidup di sebuah rumah yang sangat sederhana, namun terkesan keluarga si tukang becak itu bahagia. Singkat cerita, ketika sang tamu hendak pulang, ia berkata kepada si tukang becak, "Kebiasaan sedekah yang telah dilakukan Bapak telah menyadarkan sikap saya selama ini yang sangat egois. Hidup saya hanya saya habiskan untuk mengais harta tanpa sedikit pun memikirkan nasib orang lain yang membutuhkan.
dan akhirnya kini saya sadar tentang arti hidup ini, dari mana dan kemana kita akan menuju. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih saya kepada Bapak, maka izinkan saya menghajikan Bapak sekeluarga untuk naik haji bersama saya dan keluarga saya. Dengan tertegun dan seperti tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya, si tukang becak tadi menitikkan air mata tanda rasa syukur. Rupanya doa-doanya selama ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang selalu dipanjatkan agar kelak dia bisa naik haji. Walaupun secara nalar ia sendiri sadar dengan kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah setiap orang tidak pernah terhalang untuk melakukan sedekah. Selama dia mau, pastilah banyak yang bisa ia sedekahkan, termasuk tenaga maupun pikiran. Bersedekah tidak melulu tentang uang, begitupun kebutuhan orang. Mereka juga membutuhkan bantuan orang lain berupa tenaga atau pikiran untuk membantu menyelesaikan masalah. Semoga kita menjadi hamba yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.